Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang tutorial teorema kerja energi. Ya. Berikut sini ada soal di sebuah kotak bermassa M ini. Awalnya dalam keadaan diam, berarti VI-nya sama dengan 0. Kemudian dia diletakkan pada permukaan yang kasar, ya, dengan koefisien gesekannya itu muka 0,2. Selanjutnya kemudian kotak ditarik dengan gaya F sebesar 50 Newton yang bentuk sudut theta 60 derajat terhadap arah horizontalnya. Pertanyaannya, gunakan teorema kerja energi untuk mencari kecepatan VF. Kotak setelah bergerak dalam jarak S sama dengan 4 meter. Dan yang kedua, menjawab soal bagian A menggunakan mekanika Newton. Oke, baik. Tadi kita sudah mengatakan bahwa dari soal ini, ya, karena dia awalnya diam, ya, maka yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwa V I-nya itu sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Maka kemudian berarti yang dicari itulah VF-nya, ya, VF-nya. Nah, pertama di sini kita sudah uraikan, ya, gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut berdasarkan gambaran soal ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka ada dua gaya, ya, yaitu gaya berat mg dan gaya normal n. Dia tidak yaitu gaya normal, gaya mg tidak melakukan kerja. Kenapa? Karena arah pergerakan dari balok ini itu adalah arah horizontal, ya, sejauh S dia tidak bergerak ke arah atas vertikal positif atau vertikal negatif. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa WG-nya itu sama dengan WN sama dengan 0, ya. Artinya tidak ada usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan oleh gaya normal. Nah, satu gaya yang bekerja itu adalah gaya F yang melakukan kerja, ya. Maka kemudian WF-nya, ya, itu sama dengan F dot S, ya. Gaya F didotkan dengan S-nya. Maka ini sama dengan, kalau kita transformasikan gaya F-nya ke sumbu horizontalnya dalam sudut theta, maka kita dapatkan F S cosinus theta. Oke. Maka ini adalah sama dengan F-nya itu 50 Newton kali S-nya 4 meter kali cosinus 60 derajat. Ini sama dengan, kalau kita lakukan perhitungan, adalah itu cos 60, karena cos 60 derajat itu 1/2, maka berarti 50 kali 4 itu sama 200 dibagi dengan 2, maka itu sama dengan 100 joule. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang besar gaya gesekannya itu adalah FK sama dengan mu K dikalikan dengan N. Jadi FK ini besar gaya geseknya itu adalah mu K dikalikan dengan besarnya gaya normalnya. Nah, dari sini kemudian gaya normalnya itu berapa? Ya. Oke, kita akan lihat, ya. Gaya gesekan yaitu FK sama dengan mu K kalikan dengan gaya N, ya. Dimana dalam kasus ini, ya, gaya normalnya itu adalah mg minus f sin theta. Kenapa mg minus f sin theta? Karena pertama
kita akan lihat ini mencari nilai n-nya ya. Kita lihat ini. Pertama, kalau kita bawa f pada sumbu y vertikal positifnya, maka akan kita dapatkan dari gambar ya. Dari gambar, kemudian kita bisa mendapatkan bahwa fy sama dengan f sinus theta. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada gaya mg. Ya, ada w sama dengan mg. Kemudian ada gaya normal. Sehingga kemudian dalam kesetimbangannya maka kita peroleh n plus f sinus theta dikurangi dengan mg sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga kemudian kita akan peroleh bahwa n itu sama dengan ya mg kurang f sinus theta. F sinus theta. Berarti kan ini hanya ke atas, berarti ada dua gaya normal dan gaya f sinus theta. Oke, sehingga kemudian ya, kita akan peroleh bahwa fk-nya itu sama dengan ya karena itu kemudian kerja yang dilakukan oleh gaya gesek gitu ya. Jadi kerja oleh gaya gesek ya, kita dapatkan bahwa Vf itu sama dengan Fk dikalikan dengan atau didotkan dengan S dot S. K ini sama dengan minus Fk dikalikan dengan S, sama dengan kita substitusi nilai Fk di mana Fk itulah muka dikalikan dengan n adalah mg ya, mg kurang f sinus theta. F sinus theta dikalikan dengan S ya. Maka ini kemudian kita peroleh ya bahwa Wf sama dengan ya, berarti sorry di sini ada minus ya. Ini karena ini minus, berarti kemudian kita peroleh min 0,2 itu nilai mukanya dengan minus 0,2 dikalikan dengan mg nya itu berapa, m kali g, kita ambil m sama dengan 10, masanya itu adalah 10 kg. Oke, terus dikalikan dengan g, kita ambil 9,8 meter per sekund kuadrat. Kemudian kita akan melakukan pengurangan, kurang F sinus. F-nya itu adalah 50 Newton. Kemudian sinus 60 derajat. Ya. Sinus 60 derajat dikalikan dengan S, yaitu 4 meter. Oke, maka ini sama dengan WF itu sama dengan kalau kita melakukan perkalian dengan sinus 60 derajat itu adalah 0,866 atau 1/2 akar 3 itu kita dikali menjadi 0, kalau kita selesaikan akan kita dapatkan 0,866. Maka kemudian kalau kita selesaikan aljabar ini, perkalian penjumlahan ini, kita akan peroleh minus 43,76 joule ya, 76 joule. Nah, sekarang adalah karena tadi dikatakan bahwa WG Vn sama dengan 0, maka berarti kemudian sekarang
kecepatan VF, ya, pertama kita harus mencari total kerja yang dilakukan pada kotak ini, kotak bermassa M. Maka total kerjanya itu adalah W total, maka ini sama dengan WF plus WG plus WN plus WF. Ini sama dengan WF 100 Joule plus WG sama dengan 0 plus WN sama dengan 0 plus minus 43,76 Joule. Maka ini sama dengan dapat oleh 56,24 Joule. Ya, 56,24 Joule. Nah, sehingga kemudian untuk mencari kecepatan VF maka kita gunakan teorema kerja energi, ya. Teorema kerja energi. Seperti apa itu? Itu adalah bahwa W total itu sama dengan energi kinetik akhir saya kurangi dengan energi kinetik awal, itu sama dengan 1/2 MV F kuadrat kurang 1/2 MV I kuadrat sama dengan, karena VI nya sama dengan 0 maka berarti tinggal 1/2 MVF kuadrat. Ini sama dengan, dari sini kemudian kita akan peroleh bahwa VF kuadrat ini sama dengan 2 kali W total dibagi dengan M, atau kita peroleh VF sama dengan akar dari 2W total dibagi dengan M. Oke, bagi dengan M, maka ini sama dengan akar dari 2 kali 56,24 Joule bagi bagi M nya itu adalah 10 kg. Nah, 10 kg di bawah. Oke, ini sama dengan 3,35 meter per sekon. Oke, jadi untuk dengan menggunakan teorema kerja energi maka kecepatan akhir dari setelah menempuh jarak sejauh 4 meter itu adalah 3,35 meter per sekon. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika kita menggunakan mekanika Newton, ya, dengan menggunakan mekanika Newton. Oke. Dalam menggunakan mekanika Newton maka kita gunakan atau kita mengaplikasikan hukum 2 Newton, ya. Hukum 2 Newton ke dalam bentuk komponen-komponennya, yaitu komponen horizontalnya, ya. Kenapa tidak pada komponen vertikalnya? Karena pada komponen vertikalnya dia tidak bekerja, tidak usahanya tadi, ya, karena baloknya hanya bergerak pada arah horizontal. Maka kemudian kita bisa tuliskan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada komponen horizontalnya itu adalah, ya, Fx-nya itu sama dengan, yang pertama itu tadi adalah konfirmasi yang ini, F kosinus theta.
Lalu kemudian saya tambahkan dengan, karena FK arahnya ke kiri pada horizontal negatif, maka berarti min FK, atau ini sama dengan ya, sama dengan minus FK sama dengan M kali A. Sorry. Dengan M kali A. Nah, jadi kemudian percepatannya itu adalah percepatan gerak dari balok ketika ditarik dengan gaya F ya, ke arah horizontal positif, maka kita akan peroleh A itu sama dengan dari sini kemudian kita masukkan A sama dengan F yang ini dibagi dengan M. Ini sama dengan, karena FK itu sama dengan ini mu K mg min F sinus theta ya. Maka ini saya ambil untuk menggantikan nilai FK-nya. FK itu sama dengan mu K mg min F sinus theta dibagi dengan M. Maka ini kita akan peroleh A sama dengan 50 Newton dikalikan dengan kosinus 60 derajat dikurangi dengan mu K 0,2 terus kalikan dengan 10 kg dikalikan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat terus dikurangi dengan 50 Newton dikalikan dengan 0,866 ya. Lalu kemudian dibagi dengan massa 10 kg. 10 kilogram. Dari sini kemudian kita akan dapatkan A itu sama dengan 1,406 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan nilai percepatan gerak balok ya, ketika kita tarik dengan gaya F pada arah horizontal positif. Nah, maka untuk mencari kecepatannya, maka kita gunakan persamaan kecepatan akhirnya, kita gunakan persamaan kinematika. Apa itu? Yaitu Vf kuadrat sama dengan VI kuadrat plus 2 kali A kali S ya. Maka ini karena kemudian FI nya sama dengan 0, maka berarti yang tersisa adalah VF kuadrat sama dengan 2AS, atau kita akan peroleh VF nya itu sama dengan akar dari 2AS. Ini sama dengan akar dari 2 kemudian kali 1,406 meter per sekon kuadrat terus dikali dengan 4 meter. Ini akan menghasilkan 3,35 meter per sekon. Nah, dari sini nampak bahwa dengan menggunakan teorema kerja energi dan juga menggunakan mekanika Newton, maka kecepatannya akan kita peroleh nilai yang sama, yaitu 3,35 meter per sekon. Ini juga menggunakan dengan 3,35 meter per sekon. Mengapa? Karena gaya
F-nya itu dalam contoh ini adalah konstan. Jadi karena gaya yang digunakan adalah konstan, maka analisis yang digunakan untuk menjawab soal ini yaitu menggunakan mekanika Newton maupun menggunakan teorema kerja energi, maka dia akan sama, gitu ya. Akan menghasilkan nilai yang sama. Dan menggunakan mekanika Newton itu akan lebih sederhana atau akan lebih kelihatan lebih gampang untuk mengerjakannya. Oke. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.